Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang masih kurang memungkinkan kita untuk melakukan ibadah di gereja, jadi kembali ibadah PT kali ini kita lakukan secara online. Sebelum mulai, kakak punya beberapa pengumuman terkait ibadah pada hari ini. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik silakan kumpulkan persembahannya sendiri masing-masing dalam rumah, kemudian ditaruh dalam amplop dan diserahkan ke orang tua. Nanti orang tua akan membawa ke gereja langsung, dibawa ke kantor, atau ditaruh pada kotak persembahan yang sudah disediakan. Yang kedua, selama ibadah PT ini berlangsung, kakak harap adik-adik bisa mengikuti ibadah dengan tertib dan khusyuk seperti ibadah PT pada umumnya. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak ajak untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kitab Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya, ayat yang pertama dan yang keempat. Baik adik-adik, kita masuk di dalam doa pembuka. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa, saat kami ucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami semua dalam tugas kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah PT kami, karena Engkau berkati ya Bapa, agar dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa, ibadah PT ini boleh berjalan dengan lancar. Ampunkan segala salah dan dosa kami, hanya dalam nama Nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, waktu kita untuk mendengarkan firman. Selamat beribadah. Adik-adik sekalian, sebelum membaca bagian dari firman Tuhan yang hidup dan kudus, mari kita berdoa menghadap Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh beristirahat dan bangun tanpa kurang suatu apapun. Dan kami juga boleh kembali berkumpul bersama dengan adik-adik, bersama dengan teman-teman sekalian untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang hidup dan kudus. Kami mohon Tuhan supaya Tuhan berkenan menyertai kami, menuntun kami dengan hikmat dan dari surgawi, agar supaya apapun yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami yang akan datang. Berbicaralah ya Bapa, karena kami semua sudah siap untuk mendengar. Amin. Baiklah adik-adik sekalian, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini akan terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kami menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur.
kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undi-undimu ke tengah-tengah kami, dan satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Kakak berharap adik-adik sekalian berada dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik terkasih, kitab Amsal ditulis setelah tahun 700 sebelum Masehi di zaman Raja Hizkia. Kitab Amsal bisa diterjemahkan sebagai ucapan orang bijak, perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Segala pengetahuan, tuntunan yang sangat baik bagi kita tertulis dalam kitab Amsal ini. Mari kita baca lebih dahulu Amsal 1 ayat yang ke-7. Yang demikian bunyinya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bagi kita semua, mendengar nasihat dan didikan adalah hal paling penting agar hidup yang kita jalani menjadi hidup yang diberkati Tuhan, menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, dan menjadikan adik-adik dan saya berguna bagi sekeliling kita semua. Nasihat yang kita dapati biasanya diberikan oleh orang terdekat kita, yaitu dari orang tua, papa dan mama kita. Biasanya nasihat tersebut mulai dari bagaimana kita mengerjakan hal-hal di sekitar rumah, membersihkan kamar, atau membantu mencuci piring, dan lain sebagainya. Juga biasanya ada nasihat dalam hal berbicara, bertindak, dan belajar sampai kepada hal bergaul dengan kawan-kawan kita. Mengucapkan salam kepada mereka yang kita jumpai, bersikap sopan dan ramah, menghormati orang tua kita, sampai mengawali hari dengan bersekutu, membaca firman, dan berdoa kepada Tuhan. Semuanya biasanya terangkum dalam nasihat-nasihat orang tua kita. Adik-adik terkasih, Raja Salomo dalam kitab Amsal ini menekankan 3 hal, yaitu yang pertama, agar para taruna selalu mau bersedia mendengar dan menjalankan nasihat orang tua. Yang kedua, agar kita semua hidup takut dan setia kepada Tuhan dan orang tua. Yang ketiga, Raja Salomo mengambil pengajaran bagi nasihat yang sebenarnya dilandasi oleh firman Tuhan. Ada 3 ayat yang bisa kita baca bersama-sama, masih dalam perikop yang sama. Kita lihat dan kita baca Amsal 1 ayat 8 sampai 10. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Adik-adik dan saya diminta untuk selalu memahami dan mentaati perintah Tuhan Allah.
kita semua diminta untuk berkomitmen mematuhi dan tidak mendukakan Tuhan dan orang tua, serta hidup mengasihi dan menghormati. Mari sejenak kita buka beberapa ayat firman Tuhan, dan kembali kita akan baca bersama-sama. Kali ini kita masih tetap pada kitab Perjanjian Lama. Adik-adik bisa buka Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12 yang demikian bunyinya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di ayat ini tertulis jelas bagaimana Tuhan Yesus meminta kita semua menghormati orang tua kita. Lalu saya akan minta adik-adik kembali ke Perjanjian Baru dan membuka kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 yang kita baca sama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kemudian kita akan baca lagi kitab Kolose 3 ayat yang ke-20. Kolose 3 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sungguh penting bagi kita untuk taat, hormat akan Tuhan dan nasihat orang tua yang membawa kita pada jalan keselamatan dan keberhasilan kita di dunia ini. Segala perintah akan selalu mengarah pada kebaikan, kemuliaan, dan keselamatan. Jika ada yang hari ini masih sering tidak taat kepada Tuhan dan orang tua, marilah kita dengan bersegera dan bersukacita memperbaiki diri kita sendiri. Kita menjaga hidup kita mulai dari diri sendiri dan taat menjaga iman sampai akhir. Jika kita terjerumus ke jalur hidup yang salah, maka penyesalan dan kekecewaanlah yang akan kita alami. Akan banyak pihak yang dirugikan, dan tentunya kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Jika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan menuai kehidupan yang sukses dan penuh arti. Sejak kita muda, marilah kita tanam kebiasaan dan tekad untuk patuh pada firman dan taat kepada orang tua. Kitab 1 Tesalonika 4 ayat 7 menulis, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Akhirnya, adik-adik teruna yang disayangi Tuhan Yesus, marilah kita jalani hari dan pergunakan waktu dengan bijak dan lebih baik lagi. Kita akan lebih taat mengikuti perintah Tuhan dan orang tua, sehingga akhirnya nanti adik-adik dan saya memiliki hidup yang luar biasa indah. Di akhir perenungan hari ini, adik-adik diminta untuk mencatat 2 atau 3 prestasi yang membanggakan orang tua, serta menulis beberapa hal yang bisa membuat hati orang tua kita bersedih. Dan tugas tersebut akan adik-adik kirimkan ke kolom komentar YouTube ini dengan batas waktu pada hari Minggu 13 September 2020 jam 9 malam waktu Indonesia bagian tengah.
batas penulisan komentar atau jawaban yang diminta adalah pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 jam 9 malam. Selamat menjadi lebih taat. Selamat menyongsong masa depan yang lebih baik. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan selalu rajin mencuci tangan. Selamat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa dalam sorga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang rangkaian ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih mengingatkan kami untuk selalu taat dan setia tidak saja kepada Engkau, tetapi juga taat dan setia kepada nasihat-nasihat orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah boleh membaca banyak bagian dari firman-Mu yang luar biasa indah dan menguatkan ini. Saat ini kami berdoa untuk gereja, untuk Pelkat dan komisi-komisi. Kiranya Tuhan memberkati agar supaya setiap kegiatan, setiap hal-hal yang dilakukan oleh gereja, oleh Pelkat dan komisi-komisi ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan kiranya Tuhan juga boleh menguatkan kami semua yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa juga untuk adik-adik layan, baik yang masih kurang rajin untuk mengikuti ibadah Tuhan, kiranya Tuhan jamah hati mereka supaya mereka boleh ikut serta dalam ibadah-ibadah online ini. Kami juga teringat untuk ayah dari Kak David yang sedang terbaring sakit Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, Tuhan berkenan memberkati obat dan penawar, serta setiap usaha perawatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit agar supaya ayah dari Kak David boleh mendapatkan kesehatan yang prima. Kami juga berdoa Bapa dalam sorga untuk kepengurusan PT yang baru. Tuhan berkati kakak-kakak yang terlibat dalam kepengurusan PT yang baru ini. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kemampuan, serta mereka boleh mengurus PT ini dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Dan biarlah ya Tuhan melalui kepengurusan PT ini, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami kasihi Tuhan dalam menghadapi penanganan COVID. Tuhan berkati setiap aparat yang bekerja di dalamnya. Tuhan berikan mereka kemampuan agar supaya boleh menangani COVID ini dengan baik. Dan biarlah juga Tuhan, kiranya kami semua boleh mendapatkan vaksin dan boleh kembali pulih seperti sedia kala. Tuhan jauhkan kami semua dari mara bahaya, kuasa jahat dan pencobaan. Biarlah dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami boleh beraktivitas dengan baik, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang diharuskan dan diwajibkan. Terima kasih banyak Bapa kami dalam sorga. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kami satukan ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk di persembahan. Lagu persembahan diambil dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, bagi
syukur dan pujian selamanya. Adik-adik, kakak ajak untuk berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak. Saat ini kami sudah memberikan persembahan ini. Kiranya Kau berkati ya Bapak, agar kiranya apa yang hendak kami berikan ini boleh berguna bagi pelayanan. Berkati ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Nyanyian penutup diambil dari KJ 427, Kusuka menuturkan. Adik-adik kekasih Tuhan, kita akhiri akan jumpa ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Kami tetap memuji Engkau ya Allah dalam Kristus Tuhan kami. Kami naikkan syukur terima kasih karena ibadah telah berjalan dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah firman Tuhan boleh menempati kami dan Roh Kudus menguasai kami, sehingga kami mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami sepanjang minggu ini, dan Tuhan mempertemukan kami kembali pada minggu depan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.